Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Nah, kali ini kita mau bahas pergulatan emosionalnya Salim. Kamu mungkin pernah ngalamin atau lihat teman ngalamin gimana susahnya bangkit setelah dikhianati? Tema yang berat, tapi relevan banget ya. Betul. Sumber kita kali ini dari cerita Biarkan Aku Bahagia Dengan Istri Baruku karya Emin Hamizan. Kita mau coba bedah nih, rasa sakitnya Salim, terus kebiasaan dia yang agak nyiksa diri gitu. Sampai ke titik baliknya nanti ya. Ya, sampai momen krusialnya. Oke, kita mulai dari kondisi Salim, ini 6 bulan setelah Aurel, mantan istrinya, pergi. Dia udah berusaha keras loh, hapus nomor, putus kontak. Tapi ya gitu deh, rasa rindu itu masih nyangkut. Gak gampang memang ya ngilangin perasaan gitu aja. Banget. Dan ada satu kebiasaan nih yang susah banget dia stop. Stalking story WhatsApp-nya Aurel. Coba deh kamu bayangin. Waduh. Setiap hari lihat foto Aurel senyum-senyum sama cowok barunya si Rian itu. Liburan mewah, mobil baru, nongkrong di kafe mahal. Hal-hal yang dulu cuma jadi mimpi mereka berdua ya. Persis. Yang dulu mereka nggak sanggup. Salim tuh tahu ini nyakitin. Kayak sengaja aja gitu nuangin garam ke luka. Tapi ya dilakuin terus. Kenapa ya kita kadang gitu? Nah, itu dia. Ini menarik loh. Kebiasaan Salim ngintip story itu bukan cuma iseng atau penasaran biasa. Seringkali ini kayak compulsion ya, dorongan bawah sadar gitu. Dorongan buat apa tuh? Mungkin buat cari jawaban atau penutupan yang nggak pernah dia dapat. Melihat Aurel bahagia itu kayak konfirmasi pahit kalau dia nggak cukup. Malah makin ngunci dia ke masa lalu, bukan yang lepasin. Oh, jadi tiap klik itu malah nama sakit ya? Bisa dibilang gitu. Kayak pukulan kecil ke harga dirinya terus-menerus. Pantesan aja, hidupnya jadi ya gitu-gitu aja. Monoton. Pagi kerja, malam pulang tidur. Kerja keras banget kayak robot. Itu bukan karena ambisi ya berarti? Bukan. Lebih kayak biar otaknya sibuk aja. Biar nggak mikirin Aurelia terus. Teman kantornya mungkin lihat dia rajin. Tapi dalamnya kosong, kan? Iya, betul banget. Sibuk itu bisa jadi coping mechanism sementara yang oke, tapi tanpa sadar dia cuma neken emosinya, bukan ngadepin. Kayak lari di treadmill. Gerak terus tapi nggak kemana-mana ya? Persis, energinya habis tapi lukanya ya tetap di situ aja di dalam. Terus nih, ada momen nggak terduga. Bosnya manggil. Wah, Salim udah deg-degan aja tuh, takut ada apa gitu kan? Ternyata malah dapet tawaran promosi. Jadi manajer cabang di kota S. Gila kan? Wow, bagus Gong. Pengakuan kerja kerasnya ya. Iya, tapi ada tapinya. Dia harus pindah kota. Nah loh, kesempatan emas tapi sekaligus kayak paksaan buat keluar dari zona nyaman dia. Secara harfiah. Dan dia terima. Dia terima. Nah, ini dia. Ini bisa jadi titik baliknya kan? Promosi ini tuh lebih dari sekedar naik jabatan loh buat Salim. Maksudnya? Ini kayak izin dari luar buat dia mulai lembaran baru. Pindah kota itu kayak neken tombol reset buat lingkungannya dia. Jauh secara fisik dari tempat-tempat yang penuh kenangan pahit. Oh iya, benar juga ya. Katalis gitu ya? Iya, katalisator kuat buat perubahan internal. Buat mutus siklus mikirin yang sakit-sakit itu terus. Masuk akal sih. Nah, keputusan pindah ini bikin dia jadi mikir dalam banget di rumah kontrakannya. Dia lihat sekeliling ruang tamu. Tempat mereka dulu ketawa, berantem, ngerajut mimpi. Pasti campur aduk banget ya rasanya. Iya, bahkan di dapur dia lihat masih ada bekas noda kopi tumpahan Aurel di meja. Saksi bisu pagi pertama mereka dulu. Manis tapi perih gitu loh. Duh. Di momen itu dia kayak bergumam sendiri, aku harus pergi. Keputusan bulat ya. Malam itu juga, dia langsung mulai kemas-kemas. Cuma bawa yang penting-penting aja. Baju, dokumen, sisanya ditinggal. Sama semua kenangan yang nempel di barang-barang itu. Berat pasti itu. Dia duduk terakhir kali di ruang tamu, di luar lagi hujan deras banget. Persis kayak malam Aurel pergi dulu. Tapi kali ini rasanya beda. Beda gimana? Bukan dia yang ditinggalin, tapi dia yang milih buat pergi. Wah, itu aku merinding bayanginnya. Dia ambil kendali. Nah, ini dia. Perhatikan pergeseran pentingnya di sini. Agensinya Salim muncul. Dia nggak lagi pasif nerima nasib. Dia bikin keputusan aktif buat dirinya sendiri. Puncaknya pas dia ngomong ke diri sendiri itu ya? Iya, pas dia lihat hujan terus bilang, Aurel, aku cinta kamu, tapi aku harus cinta diriku juga loh. Itu bukan cuma kalimat biasa loh kamu tahu, itu deklarasi prioritas.
Maksudnya prioritas ke diri sendiri? Betul, momen ketika penyembuhan diri jadi lebih penting daripada terus-terusan megang masa lalu. Nggak peduli seindah atau sepahit apapun itu. Jadi besok paginya Salim beneran berangkat. Ninggalin rumah itu, kota itu, semua kepahitan di belakang. Dia sadar udah waktunya belajar jalan tanpa noleh ke belakang lagi. Langkah besar. Siapa tahu kan, di kota es nanti bukan cuma kerjaan baru yang nunggu, tapi juga hidup yang benar-benar baru. Kalau kamu penasaran kelanjutannya, ceritanya ada di novel Biarkan Aku Bahagia Dengan Istri Baruku, karya Emin Hamizan di KBMF ya. Kisah Salim ini ninggalin pertanyaan menarik ya buat kamu renungkan. Seberapa besar sih sebenarnya kekuatan perubahan lingkungan fisik, kayak pindah rumah, pindah kota, dalam bantu kita sembuh dari luka batin? Dan kapan ya momen yang pas buat kita bilang ke diri sendiri, oke, cukup. Sekarang giliran aku sayang sama diriku dulu. Meskipun artinya harus ngelepas kenangan yang dulu penting banget. Ya, sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.